Uh, Bid'ah seperti mana juga dengan solat lah. Walaupun solat kita tahu dari segi bahasanya adalah doa, tetapi bila kita sebut solat, kita akan faham makna dari segi istilahnya. Bila sebut solat, kita tak akan terbayang doa. Sebaliknya kita akan terbayang bahawa solat itu adalah perkataan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Begitu juga dengan bid'ah. Bila kita sebut bid'ah, seringkali kita akan terbayang makna dari segi istilahnya bahawa ianya adalah sesat. Jadi mengapa tidak kita cuba cari alternatif yang lain, kita guna istilah yang lain untuk mengelakkan timbulnya kekeliruan antara bid'ah. Bila sebut bid'ah selalu kita terbayang ianya sebagai sesat. Mengapa tidak kita gunakan benda-benda baru yang tidak bercanggah dengan syariat Islam ini? Kenapa kita tidak namakan dengan istilah yang lain? Sebagai contoh, amal hasanah. Kita boleh buat satu istilah kalau terhadap sesuatu yang memang tidak ada daripada panduan hukum. Jadi katakan saja, mungkin seperti dengan bangunan kita ini, kita sebut apa sebenarnya? Apakah ada dengan bentuk bangunan yang semacam ini? Tidak ada. Jadi kita boleh buat satu kesepakatan untuk kita katakan bangunan yang seperti ini boleh disebut dengan diwan. Tapi dengan masalah yang tadi itu, kenapa kita tidak membuat satu istilah baru? Sebab karena dia memang sudah ada ketentuan namanya daripada agama. Itulah yang disebut dengan muhdas, artinya yang disebut dengan bid'ah. Bahkan pada abad yang pertama itu sendiri, di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pada malam kedua beliau tengok, Masya Allah tabarakallah, kaum laki-laki diimamin dengan Sayyiduna Tamim, kaum perempuan diimamin dengan Sayyidina Tamim ibnu Dari, Tamim ad-Dari, sementara dengan kaum laki-laki diimamin oleh Ubay ibnu Ka'ab. Jadi begitu rapi, teratur, tidak lagi seperti malam-malam yang sebelumnya, 10 di sana, 20 di sini, 30 di sana, terbagi-bagi. Pada malam hari yang pertama dan kedua, Sayyidina Umar memantau keadaan jamaah tarawih terbagi kepada dua kelompok. Satu imam dengan Tamimun ad-Dari, dua kelompok dengan Sayyidina Ubay ibnu Ka'ab. Beliau berkata pada malam yang kedua, ni'matul bid'atu hadhihi, alangkah indahnya perkara baru yang semacam ini. Umar mengatakan nikmah. Macam mana Umar memuji perkara bid'ah? Nah, jadi sebagaimana saya katakan, kenapa kita tidak membuat istilah baru? Bukan kenapa dengan kita, kenapa ulama kita tidak mengistilahkan dengan amal yang elok, suatu inisiatif yang bagus. Sebab sebagaimana kita katakan tadi, benda ini memang sudah ada istilahnya. Jadi kalau kita gantikan bid'ah dengan amal hasanah, amal qabih, itu berarti dengan kita melebih-lebihkan sesuatu yang tidak ada. Dan kenapa kita beranjak dan kita tinggalkan istilah hadis, sedangkan itu yang memang digunakan di zaman Rasulullah untuk tidak menyalahpahamkan orang yang tidak paham. Maka dengan ulama tetap saja mengekalkan istilah bid'ah itu dengan bid'ah lughawiyah, dengan bid'ah syar'iyah berarti haram. Kalau dengan bid'ah lughawiyah berarti akan dipantau dengan salah satu daripada sumber hukum yang 5. Ni'matul bid'atu hadhihi, itu perkataan daripada Sayyidina Umar. Dan kalau seandainya mereka katakan kita tidak boleh berinisiatif dengan satu perkara baru yang walaupun elok dari segi agama, apa pula penafsiran mereka dengan hadis Rasulullah yang berbunyi waman sanna sunnatan hasanah, itu maknanya umum. Jadi menginisiatif satu perkara yang elok. Jadi kata ulama, sana sunatan hasanah, lawanannya sana sunatan sayyi'ah. Sunatan sayyi'ah itulah yang kita sebut dengan bid'ah. Jadi saya garis bawahi, kenapa istilah itu tidak dirubah? Sebab istilah itu sudah digunakan sejak zaman Rasulullah sampai kepada abad kita sekarang. Kalau dirubah itu akan menyalahpahamkan orang yang tidak tahu. Oke, silakan.